得智慧真明了，苦愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：再问讯，三问讯，向师姐请坐。感恩上人开始. Selamat pagi Sisyong Sije semuanya.感恩juga kepada tim Sinfasyang. Sebelum kita mulai Sinfasyang pada pagi hari ini, kita akan berdoa atas dari bencana. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, pagi ini kita akan membahas Sutra Teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Episode 1551, Dharma menakjubkan dari Tathagata bersinar terang. Catatan tangan. Semua pancaran sinar dari Tathagata
adalah dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan, tersebar luas ke seluruh dunia pada 10 penjuru, bagaikan cahaya langit yang menerangi, dapat membuat di semua dunia itu terlihat para makhluk giat membina diri, meyakini dan memahami secara mendalam dan jelas, tiada noda dan bebas dari segala keraguan dan penyesalan. Next. Intisari nomor 1. Pada tahun 2017, sekumpulan bodhisatwa dunia dari 4 arah 8 penjuru pergi ke Meksiko yang dilanda bencana gempa. Dengan hati Buddha tidak tega melihat penderitaan para makhluk, mengembangkan kekuatan cinta kasih untuk menghibur, menenangkan, dan menyemangati mereka agar mereka bisa keluar dari hati yang terluka. Mereka juga pelan-pelan mulai bermunculan dan bergabung dengan para insan suci, bersedia untuk membangun kampung halamannya. Para bodhisatwa di tempat itu bagaikan seberkas cahaya terang yang telah masuk ke dalam hati mereka. Sebelumnya depresi dan kebingungan, hingga sekarang mereka memiliki sebuah arah keyakinan, juga sebuah arah menuju cahaya terang. Benar-benar membangun hati mereka terlebih dahulu, kemudian memberi mereka kekuatan. Ini merupakan hal yang sangat istimewa. Mereka yang membantu korban juga giat bersemangat. Mereka yang diselamatkan dan dituntun juga giat bersemangat. Ini karena mereka saling percaya dan saling memahami. Kita mesti menghapuskan keraguan dan penyesalan. Jalan bodhisatwa sangat berguna bagi semua makhluk. Nah, di sini kita sudah mendengar sharing mengenai apa yang terjadi di Meksiko, ya, bencana gempa yang terjadi di Meksiko. Nah, intisari pada hari ini adalah mengenai apa yang sudah kita lakukan. Di sini nanti Sisyong Sucie juga bisa sharing pengalaman-pengalaman Sisyong Sucie dalam membantu orang-orang di komunitas Sisyong Sucie, ya, bagaimana Sisyong Sucie sudah eh, eh, memiliki jalinan jodoh dengan mereka, dengan orang-orang yang dibantu. Bagaimana caranya Sisyong Sucie menarik, ya, mereka menarik orang-orang yang terjerumus di dalam lumpur, ya, terjerumus di dalam kegelapan. Bagaimana caranya Sisyong Sucie, ya, membebaskan mereka, ya. Di sini hari ini kita ingin mendengar nih, kita semua ingin mendengar sharing dari Sisyong Sucie, ya, mengenai pengalaman-pengalaman Sisyong di daerah masing-masing. Kita next dulu. Naskah Sutra, semua yang memupuk pahala kebajikan, berhati lembut, polos, dan lurus, dapat melihat diriku di sini membabarkan Dharma. Next. Intisari nomor 2. Kita menjalankan praktik dari 6 paramita dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Ya. Berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Ya, ini 4 metode. Ya, berdana, berkata baik, berbuat baik, dan bekerja sama dengan baik, serta hendaknya menjadikan hati kelembutan
dan kesabaran sebagai hati sendiri. Ini dapat mencegah segala racun berbahaya dari kebencian, layaknya pakaian yang dapat mencegah bahaya dari panas dan dingin. Ini digunakan sebagai perumpamaan. Jika ingin mempraktikkan praktik dari 6 paramita, ataupun ingin mempraktikkan 4 metode dalam memeluk segala makhluk, sikap kelemah lembutan ini sangatlah penting. Dan cara bersikap lemah lembut setiap saat adalah dengan kesabaran. Tabiat buruk harus terus-menerus dikikis hingga habis. Barulah terhadap segala hal kita bisa bersabar. Batin kita memiliki 3 racun, yakni keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kelemah lembutan dan kesabaran adalah langkah yang mencegah batin kita dari racun kebencian. Di sini kita lihat Master tidak bosan-bosannya mengingatkan kita akan hal ini. Ya, bagaimana kita mengikis sedikit demi sedikit tabiat buruk yang ada di dalam diri kita. Di sini kita harus saling menguatkan, ya kita saling belajar. Ya, memang ini bukan suatu hal yang mudah, ya, tapi secara perlahan, sedikit demi sedikit kita harus terus melangkah. Next, Suci. Intisari nomor 3, hati yang polos dan lurus adalah benar dan tiada kepura-puraan. Hati yang polos dan lurus adalah ladang pelatihan. Seperti halnya di Meksiko, karena kepolosan dan kelurusan dari hati mereka, dengan cinta tanpa pamrih di hati mereka, penduduk setempat dapat percaya. Jalan kebudayaan terletak pada pemahaman yang jelas akan kepolosan yang pada dasarnya ada pada semua makhluk. Maka dikatakan batin yang lembut, polos, dan lurus adalah tanah suci. Dalam sutra disebutkan para makhluk sudah pun yakin dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Ini artinya sangat penuh ketekunan, tidak takut kesulitan. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Saat kita melangkah dengan mantap di jalan Bodhisattva adalah sama seperti kita telah menemukan tempat pencapaian pencerahan di puncak burung nasar. Karena di tempat itu Buddha mengajarkan jalan Bodhisattva. Next saja. Terdapat para makhluk yang mempraktikkan 6 paramita dari batin mendalam, seperti sila, santi, virya. Mereka menjalankan perbuatan baik, lemah lembut, harmonis, bajik, dan penurut, sederhana dan lurus. Orang-orang seperti ini adalah sifat hakiki tatagata yang dimiliki setiap orang. Inilah yang disebut kualitas sederhana dan tulus, benih sebab yang mengkondisikan dan benih sebab yang menerangi. Dua benih sebab ini
telah dipenuhi, sehingga dapat bertemu dengan tanah dari balasan sejati dan tubuh balasan darinya. Demi orang-orang ini, Buddha membabarkan kalau panjang usianya adalah tak terhingga. Bagi orang-orang dengan 5 kekeruhan berat, Buddha membabarkan kalau adalah sulit untuk bertemu, hanya bisa bertemu setelah waktu yang sangat lama. Next. Dua benih sebab. Benih sebab yang menghasilkan adalah memunculkan. Artinya, prinsip kebenaran dari sifat dharma yang pada dasarnya dimiliki dapat memunculkan segala dharma bajik. Yang kedua, benih sebab yang menerangi. Itulah memahami dengan jelas, artinya menggunakan kebijaksanaan untuk memahami dengan jelas akan prinsip kebenaran dari sifat dharma. Bagaimana pelita yang menerangi benda membuatnya menjadi jelas terlihat, maka dinamakan benih sebab yang menerangi. Next. Intisari yang kelima, semuanya dapat melihat Buddha senantiasa berada di tempat kemoksaan ini, membabarkan Dharma. Setelah lebih dari 2000 tahun lalu, ajaran Buddha masih di hadapan kita, sehingga kita dapat memahami dengan benar ketidakkekalan di dunia. Dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ada di hadapan kita. Untuk waktu yang lama, sejak berkalpa-kalpa yang tak terhingga, semua makhluk terus-menerus menciptakan noda batin yang menciptakan kesadaran ini, menghasilkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang ada di dunia ini, dan terus terjerat dalam jalinan jodoh buruk ini. Karma buruk kolektif para makhluk semakin terakumulasi, sehingga balasan yang kita terima merupakan respon terhadap kondisi pendukung kekeruhan yang sangat tebal, sehingga kita berulang kali kembali ke dunia. Saat ini waktunya untuk giat bersemangat, baru bisa perlahan-lahan bertemu dengan tubuh Buddha, yaitu prinsip kebenaran. Dharma yang didengar haruslah diterapkan, maka prinsip kebenaran berada di sampingmu. Buddha berada di dalam batinmu, harus benar-benar giat bersemangat, berusaha keras, maka setiap saat kita bisa bertemu dengan Buddha. Ini intisari yang terakhir, ya, kanan. Kita panggilkan dulu Suci Vivi Liang. Selamat pagi, Suci Vivi Liang. Cảm ơn San Rừng Cái Sư, cảm ơn Sư兄Sư Chế, cảm ơn Chok Kian Sư兄. Jadi dalam episode ini, yaitu Tathagata, Dharma menakjubkan dari Tathagata yang bersinar terang. Naskah Sutra. Semua yang memupuk pahala kebajikan, berhati lembut, polos, dan lurus, dapat melihat diriku di sini membabarkan Dharma.
Terdapatlah para makhluk yang mempraktekkan 6 paramita dari batin yang mendalam, seperti sila, santi, virya. Mereka menjalankan perbuatan baik dan lemah lembut, harmonis, baik, penurut, sederhana, dan lurus. Dan juga dengan benih sebab yang mengkondisikan dan benih sebab yang menerangi. 2 benih sebab dari sifat Buddha ini telah dipenuhi sehingga dapat bertemu dengan tanah dari balasan sejati dan tubuh balasan. Demi orang-orang, Buddha membabarkan panjang usia yang adalah tak terhingga. Bagi orang-orang dengan 5 kekeruhan berat, Buddha membabarkan bahwa adalah sulit untuk bisa bertemu. Hanya bisa bertemu setelah waktu yang sangat lama. Dan juga semuanya dapat melihat Buddha senantiasa berada di tempat kemoksaan ini membabarkan Dharma. Dan tadi dikatakan 2 benih sebab, yaitu pertama, benih sebab yang menghasilkan adalah memunculkan. Artinya, prinsip kebenaran dari sifat Dharma pada dasarnya dimiliki yang dapat memunculkan segala Dharma bajik. Dan kedua, benih sebab yang menerangi, yaitu kita memahami dengan jelas dengan menggunakan kebijaksanaan, yaitu prinsip kebenaran dari sifat Dharma bagaikan pelita yang menerangi, membuat kita menjadi jelas terlihat. Inilah benih sebab yang menerangi. Dan juga dalam sutra dikatakan, para makhluk sudah pun yakin dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak Purun Nasar. Dan juga di atas puncak Purun Nasar itu adalah tentang pencapaian pencerahan bodhisattva yang penuh keyakinan berjalan di jalan bodhisattva. Dan juga kita harus bisa menjalankan 6 paramita dan juga 4 metode dalam memeluk segala makhluk, yaitu berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Dan juga karena racun batin ini, jika racun batin ini timbul, mampu mengacaukan jiwa kebijaksanaan kita. Tetapi dengan kita memiliki Dharma sejati, ajaran yang menyimpang tidak menyerang ke dalam batin kita. Jadi tadi dikatakan, hendaknya kita menjadikan hati kelembutan dan kesabaran sebagai hati sendiri. Ini dapat mencegah segala racun yang berbahaya dari kebencian. Layaknya pakaian yang dapat mencegah bahaya dari panas dan dingin, ini digunakan sebagai perumpamaan. Jadi jalan kebudaan itu terletak pada pemahaman yang jelas akan kepolosan yang pada dasarnya ada pada semua makhluk, yaitu batin yang lembut dan polos lurus adalah tanah suci. Jadi dikatakan bahwa dengan kemurnian hati Sang Buddha yang merupakan tanah suci abadi, inilah usia kehidupan Sang Buddha. Dan juga dikatakan lagi bahwa korban bencana itu menanggung penderitaan. Sekelompok bodhisattva datang
dengan mengembangkan kekuatan cinta kasih, menghibur, menenangkan mereka, sehingga setelah hati mereka sudah terbuka, mereka pun bersedia membantu orang dan juga bersedia membangun kampung halamannya, bersedia bersumbangsi, yaitu dengan cara membeli sangat banyak peralatan kerja untuk menata rumah-rumah yang telah hancur. Para relawan ini mengenakan rompi, membantu setiap rumah, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dan juga dengan cinta kasih yang tulus dan nyata, membuat bahagia dari batin yang terdalam. Dan juga dikatakan, berapa banyak pun uang kekayaan yang dimiliki akan tetap membawa penderitaan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kegembiraan itu dicapai dengan kita melepaskan penderitaan. Dan yang paling penting juga kita simak ya dari catatan tangan, bahwa semua pancaran sinar dari tata gata adalah dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan. Tersebar luas ke seluruh dunia pada 10 penjuru, bagaikan cahaya langit yang menerangi, dapat membuat di semua dunia terlihat para makhluk giat membina diri, meyakini, memahami secara mendalam dan jelas, sehingga tiada noda dan bebas dari segala keraguan dan penyesalan. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư姐 Phi Phi Liang atas rangkumannya. Kemudian dari sesi yang lain, apakah ada yang mau sharing? Kami yakin ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman sesi di komunitas masing-masing yang belum pernah kita dengar nih. Jadi mungkin sesi bisa sharing, jadi supaya kita juga bisa sama-sama belajar. Silakan sesi yang mau sharing. Ada sesi? Kalau belum ada, mungkin saya mau sharing dulu ya. Kemarin saya di training APL, saya diminta sharing. Ada satu Kanenhu, ya Kanenhu Umi sih namanya. Ini saya akan coba sharing dari Sesiong Sece. Mungkin banyak yang belum pernah belum pernah mendengar tentang kasus ini. Ini saya bisa share screen saja. Ya, ini ada kisah mengenai Kananhu Umi ya, Umi Komariatun. Ceritanya begini, Sesong Sece. Jadi pada tahun 2019, Ibu Umi mengalami gejala awal. Jadi Ibu Umi ini mengalami penggumpalan darah otak. Ya, penggumpalan darah otak. Ini bukan satu kecelakaan, tapi ini adalah satu kelainan. Ya, ada satu kelainan di mana pembuluh darahnya itu
tumbuhnya tidak beraturan, ya, tidak beraturan, sehingga terjadi penggumpalan darah di otak. Jadi dia mengalami mual-mual, ya, muntah dan sebagainya gitu. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit Tarakan, ya, di situ dilakukan tindakan. Jadi kurang lebih hampir 1,5 liter itu darah dikeluarkan dari eh, otaknya. Kemudian ada 2 tindakan di situ, ya. Kita lihat tindakan pertama adalah MRI, kemudian tindakan 2 adalah embolisasi, ya, embolisasi. Nah, 2 tindakan ini, tindakan 1 dan tindakan 2 itu di-cover oleh BPJS. Di-cover oleh BPJS. Setelah 2 tindakan ini, problemnya masih belum selesai. Problemnya masih belum selesai. Kemudian dokter menyarankan agar dilakukan tindakan ketiga, yaitu gamma knife. Ya, tindakan gamma knife. Nah, sedangkan tindakan yang ketiga ini tidak di-cover oleh BPJS, ya, tidak di-cover oleh BPJS. Ketika tindakan pertama dan tindakan kedua ini Suci belum terlibat di sini, jadi relawan belum terlibat. Nah, setelah dokter menyarankan tindakan ketiga, mulailah timbul kerisauan dari si Ibu Umi ini dan suaminya, ya, suaminya Pak Zulkifli. Problemnya adalah pertama, ini tidak di-cover oleh BPJS dan biayanya sangat-sangat mahal. Ya, sangat-sangat mahal. Kalau Susi cek di web, itu untuk rumah sakit pemerintah, itu biayanya sekitar hampir 140 juta. Ya, untuk tindakan gamma knife. Ya, kalau di rumah sakit swasta bisa di atas 200 juta. Ya. Nah, dari situ timbullah banyak problem, ya, timbul banyak problem. Puncak dari problem suami istri ini, Pak Jul dan Ibu Umi, adalah ketika mereka sampai berpikiran, ya, untuk mengakhiri hidupnya, ya. Ini adalah puncak dari keputusasaan, ya. Jadi kalau di dalam sharing ceramah master tadi, jadi ini adalah kondisi di mana orang terjerumus, ya, di dalam rawa, di dalam kegelapan, dan ya pada saat itulah salah satu tetangga dari Ibu Umi menyarankan agar mereka mencoba meminta bantuan kepada Yayasan Buddha Suci. Nah, kebetulan waktu itu yang menghandle ini adalah di sini ada Sesyong Hoklai, kemudian suku Ayen, dan beberapa relawan lainnya. Dari laporan terima masuk itu sekitar kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu langsung disurvei, 1 minggu langsung disurvei, dan tidak butuh waktu lama, kasus ini langsung disetujui oleh yayasan dan segera dilakukan tindakan gamma knife, ya, gamma knife di RSCM kalau saya nggak salah. Dan tindakan ini biasanya antri butuh waktu. Nah, tahun 2021 ya baru bisa dilakukan operasi gamma knife.
Ya, jadi kurang lebih ya hampir 2 tahun ya. Ya, karena mungkin operasi ini hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit tertentu dan ya seperti itu, antri, antri. Kemudian setelah operasi Gamma Knife tahun 2021 untuk memeriksa apakah operasinya berhasil, harus dilakukan DSA. Ya, DSA. DSA ini dilakukan 2 kali. Ya, dilakukan 2 kali. Tahun 2022 dilakukan DSA yang pertama. Ya, dilakukan DSA yang pertama. Dan hasilnya ya cukup membahagiakan kita semua. Ya, hasilnya pendarahan di otaknya sudah bersih. Ya, sudah bersih. Dan rencananya tahun ini akan dilakukan DSA yang kedua. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini eh, pendampingan yang kita lakukan ya cukup panjang, ya cukup panjang. Dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Nah, ini adalah tim awal, ya tim awal yang menangani. Di sini kita lihat sebelah kanan ada Pak Zulkifli, kemudian yang duduk baju biru, ya itu adalah Ibu Umi, itu adalah Ibu Umi. Nah, pada saat gejala awal itu dia sama sekali tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, ya tubuhnya sering kejang-kejang, ya kepala pusing, sering muntah, ya dan sebagainya. Ya. Dan ini sharing dari Pak Zulkifli sendiri, jadi dia pernah membaca, ya karena dia bekerja di mall, ya salah satu toko buku, ya. Dia pernah membaca bahwa kebijaksanaan itu tidak akan timbul dari diri kita jika kita lari dari masalah. Ya, jika kita lari dari masalah. Kata-kata inilah yang ini menurut pengakuan dari Pak Zulkifli sendiri ya. Kata-kata inilah yang membuat Pak Zulkifli itu eh, pikirannya lebih terbuka. Ya, pikirannya lebih terbuka dari yang tadinya sudah mencapai eh, tingkat keputusasaan yang tertinggi, ya ketika dia mengingat kembali kata-kata ini, dia urungkan niatnya, ya dia putuskan bahwa hidup ini harus terus berlanjut, ya bahkan ketika orang-orang di sekelilingnya sudah meminta dia untuk ya mohon maaf ya meninggalkan saja istrinya, relakan saja seperti itu. Ya, em, nah ini kunjungan setelah dilakukan tindakan Gamma Knife, ya kunjungan setelah dilakukan Gamma Knife. Kalau kita lihat posisi ini batok kepalanya ini masih belum dipasang kembali, ya jadi batok kepalanya itu masih disimpan di dalam bagian perut, ya bagian perut, jadi belum dipasang kembali. Oke. Nah, sebulan setelah Gamma Knife, ya Ibu Umi ini sudah bisa beraktivitas kembali, ya sudah bisa beraktivitas kembali. Kalau kita lihat videonya, ya. Ya sudah bisa memasak, ya. Cuma memang untuk jalan itu masih pelan,
ya masih harus seret, ya, tetapi sudah bisa beraktivitas, ya. Ini sebulan setelah agama Naif. Hmm. Nah, dalam satu kesempatan kunjungan, ya, di sini kita lihat ada Sesiong Hoklai, Sece Suwarni, ya, eh, Suku Ayen, itu Sesiong Kenny, ya. Kemudian ada Sece siapa siapa saya lupa namanya. eh Sesiong Suci kita ini memberikan celengan dan buku kata perenungan master, ya, buku kata perenungan master, ya, itu sekitar tahun, ya, setelah agama naik, ya, sekitar tahun 2002 lah, 2022, ya. Dan sebenarnya saya juga baru lihat nih foto ini. Saya baru lihat foto ini karena di tahun 2024 kebetulan eh, saya 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 dan beberapa relawan yang menjadi pendamping, ya, menjadi pendamping untuk konvoi dari Ibu Umi ini. Nah, pada saat itu dalam satu kesempatan beliau mengembalikan, ya, celengan ini kepada kami. Ya, Pak Zulkifli bilang ke saya, Susyong, ini saya mau kembalikan celengan bambu, ya, yang sudah ada isinya. Tolong Susyong berikan kepada saya satu celengan bambu yang baru. Ya, beliau tidak tahu kalau celengan bambu ini sebenarnya atasnya bisa dibuka. Artinya apa? Artinya ini adalah pertama kalinya, ya, Pak Zulkifli, Ibu Umi, ya, mengembalikan, ya, celengan bambu yang sudah diisi, ya. Jadi eh, inilah sebenarnya, ya, inilah sebenarnya apa yang kita mau capai, ya, dalam kita eh, sebagai relawan, ya, membantu orang yang membutuhkan sampai akhirnya beliau juga bisa menjadi eh, eh, bisa bersumbangsi, ya, dari yang tadi telapak tangannya di bawah, sekarang telapak tangannya menjadi di atas. Jadi memang sebenarnya, ya, nilai-nilai inilah yang kita mau capai, ya, ya, dalam kita menjalankan misi-misi suci. Ya, ini, ya, ya, cukup cukup ini, ya, cukup bernilai, ya, bagi kita sebagai relawan. Nah, kemudian ini setelah DSA yang pertama, ya, di sini Sesiong Suci bisa lihat, ya, ya, bagaimana, ya, raut muka relawan, ya, kemudian raut muka dari eh, si Ibu Umi, ya, kemudian dari suaminya, ya, Pak Zulkifli, ya, bagaimana mereka yang sudah dalam yang pernah melalui kondisi, ya, putus asa, kondisi puncak, ya, keputusasaan, ya, kondisi puncak kegelapan, ya, kita sebagai insan suci bisa menarik mereka, ya, keluar dari kegelapan. Dan, ya, eh, inilah sebenarnya eh, puncak, ya, dari eh, keberkahan, ya, kebahagiaan kita sebagai sebagai seorang relawan, ya. Jadi ya, inilah memang yang kita kita harapkan, ya, sebagai seorang relawan. Saya yakin Sesong Suci juga punya
pikiran yang sama dengan saya, ya, oke. Nah, kemudian ini satu momen di mana kita merayakan hari ulang tahun Ibu Umi, ya, bersama dengan beberapa orang relawan, ya. Ya, bukan saja Ibu Umi yang merasakan kebahagiaan, ya. Jadi kita semua relawan juga merasakan kebahagiaan yang sama, gitu. Saja. Nah, kemudian ini kita melakukan yang namanya outcast, ya, outcast. Kalau kunjungan kasih itu kan kita mendatangi rumah Kananhu, ya. Tapi dalam meeting amal, ya, ada ide mengenai bagaimana kalau kita mengadakan outcast, ya, outcast terhadap Kananhu tertentu, ya, tentunya, ya. Nah, tujuannya sebenarnya supaya supaya mereka lebih lebih ini, ya, secara eh, kalau kita lihat Ibu Umi ini sendiri, kita lihat nih dari 2019 sampai 2024, ya, itu eh, kita tahu dia hanya dari rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, gitu. Jadi ya tentunya secara secara psikis juga ini berpengaruh nih. Ya, makanya kita coba 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 mengadakan outcast, ya, outcast khusus untuk Ibu Umi. Dan waktu itu saya sempat tanya nih ke Ibu Umi, seandainya nih kalau kita ajak keluar, eh, Ibu maunya kemana? Ibu maunya kemana? Katanya boleh deh ajak saya ke Bywalk Mall, katanya. Nah, karena di situ depannya juga ada pantai, ya, pemandangan laut, ya. Saya nggak tahu, mungkin ini Bapak Ibu ini mungkin berdua ada memori tertentu di Bywalk Mall, ya. Ya, oke, dalam satu kesempatan ya kita ajak mereka gitu ke sana. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu memang inti, ya, dari sharing saya, ya. Kehidupan manusia tidak kekal adanya. Ketika masyarakat membutuhkan kita, segeralah melangkah saat masih bisa berjalan hari ini. Ya, begitu sharing dari saya. Saya yakin Sesiong Sece banyak sekali cerita-cerita seperti ini yang bisa dibagikan kepada kita. Ayo dong, Sesiong Sece. Ya, ini ada Sece Sece Heni Haba. Selamat pagi Sece Heni. Silakan. Kan Sesiong Jokin, suara saya jelas ya? Jelas Sece. Oke. Soalnya saya lihat semuanya terpana dengan ceritanya Sesiong. Jadinya nggak tahu mau sharing apa, tapi saya coba sharing sedikit ya. Ya. Oke, kita sama-sama kangen atas pembawaran Dharma Master. Nah, saya coba ada slide yang apa? Saya tadi sempat kopas gitu ya. Kita menjalankan praktik dari 6 paramita ya dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk atau berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Itu nggak tahu di slide yang mana ya. Oh iya benar ya. Nah, kalau kita ibaratnya ya, kalau slide ini, kalau berdana, saya percaya itu mungkin bisa semua kita lakukan ya, semua orang itu, bahkan semua makhluk seperti hewan aja, itu juga ada kesempatan melakukannya, cuma kita aja yang nggak mengerti. Dan berkata baik, ini kita kan maupun di dalam di keluarga dari kecil, kita melihat anak kita selalu mengajarkan untuk berkata yang baik, apalagi di Suci Master selalu mengajarkan. Jadi berkata baik ini kita diajarkan untuk apa?
selalu coba belajar bertutur kata baik. Nah, ini juga ada minimal sebagian besar orang bisa melakukannya. Cuma tulus atau tidak kan masing-masing diri kita yang tahu ya. Dan kalau kita untuk belajar mempraktekkan berbuat baik, saya percaya kita semua yang ada di sini nih, semua ingin berbuat baik. Kalau enggak, buat apa kita ada di cecinya? Nah, karena di luar situ juga banyak, cuma karena kita di dalam keluarga besar situ, saya contoh yang di sini aja. Nah, karena kita setiap orang kan ingin berbuat baik. Itu karena apa? Karena setiap orang, bahkan semua makhluk hidup itu ada hati baiknya. Dan manusia, kita sebagai manusia itu kan kita ada cinta kasih, ada benih bibit kebajikan. Nah, cuma seberapa bersih sih hati kita ternodanya oleh apa? Oleh mungkin diri kita masing-masing ya, yang kayak seberapa besar kita mudah iri hati, mudah marah, mudah serakah, kayak pengen lebih dan apa gitu kan. Nah, itu tergantung gimana sih kita cara diri kita itu bersih dan nodanya, yaitu saya uraikan ini nanti baru saya ambil contohnya ya. Nah, kalau untuk bekerja sama dengan baik, kita di keluarga besar sih kegiatan, kita mudah nggak bekerja sama dengan baik? Ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita semua orang itu kan ada sifat yang tidak sama, ada jalinan jodoh yang tidak sama, ada kebiasaan yang tidak sama. Apalagi nih, setiap orang ini kita kan ada noda batin. Sorry, ada iri hatinya, ada serakah, ingin lebih, yang ingin dipuji, ingin dihargai, dan lain-lain. Jadi bagaimana sih? Tadi kan di slide ini juga dikatakan, hati yang polos, lurus adalah benar dan tiada kepura-puraan. Jadi kita gimana nih? Kita belajar tanpa pamrih, tidak berharap pujian nih, tidak berharap pengakuan untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Mudah nggak? Nggak mudah, makanya itu kita disebut kita lagi berlatih diri. Nah, supaya apa? Kalau kita belajar melakukan tulus nggak tulus, kita lakukan terus, itu akan menjadi satu kebiasaan bagi kita. Nah, supaya apa? Supaya kita itu bisa tetap polos dan lurus ya. Di slide ini juga ada kan. Nah, memang sih kalau kita awal-awal mungkin akan banyak rintangan, tantangan, nggak mudah. Tapi karena kita ngerasa ini mudah, nggak mudah baru kita lakukan. Nah, inilah kita lakukan, kita belajar di sisi kita. Jadikan ini suci kan memang sarana diri kita untuk belajar kan. Untuk kita belajar menjadi lebih baik gitu loh. Kalau udah baik, kadang-kadang kita juga merasa nggak perlu. Karena kita ada di sini semua, kita merasa diri kita itu perlu belajar yang lebih baik. Jadi saat kita ini diserahnya dalam kebudayaan, nah saat kita ini tahu nih, yang kita lakukan ini, kita ini adalah proses kita belajar untuk pahami nih, supaya kita belajar kembali menjadi orang yang lebih baik. Ya, awalnya kan baik gitu kan. Nah, yang tadinya memang ada kebiasaan-kebiasaan tidak baik, ya yang ada di dalam diri kita, ya kita coba hilangkan. Misalnya suka ngegosipin orang atau suka ngadu domba dalam satu komunitas, paling berbahaya adalah apa? Orang yang suka mengadu domba, ini sebarkan gosip, itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kita manusia, apalagi wanita ya, telinganya itu kadang-kadang tipis, dengar apa bisa mempengaruhi perasaannya, akhirnya apa yang tadinya suka menjadi ada salah paham atau bagaimana gitu. Nah, itu akan membuat apa? Ketidakharmonisan. Jadi kalau kita ingin menteladankan, menjadikan master sebagai teladan kita, maka kita perlu apa? Perlu benar-benar kita jaga keharmonisan. Kalaupun ada yang suka kayak menggosipin, menyebarkan ketidakharmonisan atau apa, yang paling penting apa? Komunikasi. Supaya apa? Supaya kemanapun kita itu berada ya, kita selalu bisa membawakan kebahagiaan. Jadi kita coba deh kurangi kalau kita mendengar hal yang tidak baik. Kita coba kan di Masnya mengingatkan kita apa? Dengar, renungkan dulu kan, baru kita cerna-cerna dulu. Oke, ini aja ya. Kan ya Siong Secemang, sorry saya nggak ada persiapan karena si Siong Jokien suruh sharing terus. Saya pikir oh ya udah deh, saya ini aja coba. Sekarang Suci Heni, ya sharingnya memang sangat sangat menginspirasi ya. Jadi memang di dalam setiap masalah disitulah kita bisa belajar. Ya, Master selalu mengatakan hanya di dunia manusialah kita mempunyai kesempatan untuk melatih diri.
Ya, seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke kuis dari Sesiong Suci, apakah masih ada yang mau sharing? Saya Sesiong. Ya, selamat pagi Sesiong Cendana. Ya, pagi Sesiong Jogja. Ya, Sesiong Jogja. Ya, Mengenai sharing amal, saya juga ingin sharing ya. Boleh Sesiong? Sesiong. Ya kan Sesiong. Jadi waktu itu kita dampingin penerima bantuan KNU, namanya Rehan ya, bersama Ya, mamanya. Jadi Rehan itu mengalami ketidaknormalan dalam berjalan gitu, maupun dalam beraktivitas ya. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu tiba-tiba muncul lagi masalah baru, yaitu papanya. Ketika papanya sakit, baru pulang ke rumah, Bener. ya, baru pulang ke rumah, berobat. Setelah sembuh, pergi lagi beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, berlayar, berkapal, balik membawa 500.000. Tapi 500.000 itu untuk beberapa bulan ya, sesiu dan untuk biaya sekarang itu sangat kurang ya. Apalagi ditambah dengan kondisi Rehan seperti itu. Jadi sesiu bisa kita bayangkan dalam kondisi seperti itu pun Mama Rehannya masih setia ya untuk mendampingi Rehan di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit itu. Jika orang lain ya mungkin ya sudah lari dari masalah itu. Ya jadi kita sangat kangen ya bisa belajar ketabahannya, kesabaran, kesetiaannya sangat luar biasa. Dan di tengah kondisi itu pun dari uang pangkal sekolah juga minta ada kenaikan ya. Dan kita sedang melakukan survei ya, apakah menyetujui untuk bantuan uang pangkal gitu. Ya karena sosial saja. kanan Sesiong Cendana atas sharingnya yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Ya, jadi memang kesempatan kita untuk berbuat kebajikan itu sangat-sangat banyak Sesiong Suci. Ya, tinggal kita eh, bagaimana kita melangkah. Oke. Kemudian kita masuk dulu ke kuis. Suci, silakan. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa, nomor, soal, jawaban. Nah, kita masuk nomor 1. Dunia semakin lama semakin tercemar oleh hawa kekeruhan yang semakin parah. Dari mana kekeruhan itu berasal? A. Pengetahuan manusia. B. Pikiran manusia. C. Kemajuan teknologi. D. Kearifan manusia. E. Kepandaian manusia. Ya, close. Jawabannya adalah B. Pikiran manusia. Nomor 2. Berasal dari manakah karma kolektif? A. Kumpulan karma semua manusia. B. Kumpulan karma manusia individu. C. Kumpulan karma keluarga tertentu. D. Kumpulan karma hewan. E. Tidak ada yang benar. Ya, sudah close. Jawabannya A. Kumpulan karma semua manusia. Contoh paling jelas tentang karma kolektif dapat kita lihat dari munculnya apa? A. Semakin banyaknya berdiri tempat ibadah. B. Semakin banyaknya doa yang dipanjatkan. C. Semakin banyaknya bencana alam.
D. Semakin banyaknya rumah sakit. E. Semakin banyaknya orang yang bertobat. Closed. Jawabannya C. Semakin banyaknya bencana alam. Next. Apa yang pertama kali dilakukan Bodhisattva Suci ketika pergi membantu korban bencana alam? A. Membangun rumah. B. Menceritakan kebaikan diri. C. Meditasi bersama. D. Melafalkan naskah sutra untuk para korban. E. Menenangkan hati para korban. Close. Ya, jawabannya E. Menenangkan hati para korban. Di bawah ini adalah 4 metode dalam memeluk segala makhluk, kecuali A. Berdana, B. Berkata baik, C. Berbuat baik, D. Berdoa baik, E. Bekerja sama dengan baik. Ya, close. Jawabannya adalah D. Berdoa baik. Dan soal yang terakhir, tidaklah sulit sebenarnya kita untuk menjalankan praktik 6 paramita. Yang harus kita ingat adalah menjadikan hati seperti apa? A. Hati kelembutan sebagai hati sendiri. B. Hati kesabaran sebagai hati sendiri. C. Hati kepuasan sebagai hati sendiri. D. A dan B benar. E. A dan C benar. Ya, jawabannya adalah D, A dan B benar. Ya, kanan. Sambil menunggu dari Susyong Suci, apakah ada yang ingin sharing? Kami persilakan. Ayo, Susyong Suci. Ya, dari Batam, Susyong Ong Ciwe, selamat pagi. Selamat pagi, Jokian Susyung. Ya, Selamat pagi, pagi. Susyung Suci. Ya, kan ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya, Susyung Suci. Ya, tadi Master menceritakan tentang bagaimana ya, dan sebelumnya kanan dulu ya Susyung ya, atas Kanan, Susyong. apa sumbangsinya di misi amal ya, Susyung ya, kanan ya. Kanan. Ya, tadi Master menceritakan tentang relawan Afrika ya. Tadi Master juga menyampaikan meskipun mereka secara ekonomi itu kurang, namun secara kebahagiaan batin mereka bisa lakukan setiap hari begitu ya. Dan ini yang luar biasanya. Tadi Master juga menyampaikan orang kaya itu bisa cemas, takut, risau, dan juga ketidakkekalan ya Susyung ya. Ya memang ya kalau kita diminta, mohon maaf ya, kalau kita diminta untuk memilih apakah kita menjadi orang yang paling pintar, ataupun orang yang paling kaya, begitu, ataupun orang yang paling hebat, atau kita diminta untuk memilih di jalan kehidupan ini sebagai seorang manusia yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya, sebagai anak, sebagai orang tua, ataupun sebagai teman, yaitu tanggung jawab kita. Namun dalam hidup ini kita memilih sebagai orang yang bisa
menerima, tadi Master sampaikan tentang sebab dan kondisi ya. Sebagai orang yang bisa menerima kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita diminta memilih, ya tentunya tadi juga dari Kanhu yang tadi ya juga beliau tersadarkan bahwa setiap masalah itu dengan menghadapi masalah akan timbul kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang timbul dari masalah, maka memang kalau kita memilih ya kalau saya ya mohon maaf kalau saya memilih saya tentu akan memilih ya pertama memang sebagai tanggung jawab kita masing-masing dalam kehidupan ini ya. Apakah sebagai orang tua, anak, dan lain-lain kita lakukan. Namun kalau kita memilih, tentu kita memilih adalah bagaimana menjadi seseorang yang bisa menerima setiap kondisi dalam kehidupan kita. Karena memang Master juga pernah menyampaikan bahwa di yang saya ingat ya di episode 1535 itu pada saat itu saya bertugas, maka setiap kondisi itu adalah pembendaraan untuk menuju kebebasan atau kebijaksanaan. Jadi memang ini tidak mudah ya, ya, Sung ya. Karena Betul. pada saat kondisi kita, misalnya seseorang yang biasanya sudah kondisi di atas, terus harus ke bawah, ataupun seseorang kondisinya tadi selalu senang, kemudian mengalami kesedihan. Nah inilah yang memang tidak mudah. Namun ya kita mengingat bahwa memilih menjadi seseorang yang bisa menerima kondisi itu akan jauh lebih bahagia daripada sesuatu yang kita miliki ada di luar batin kita sendiri, misalkan harta dan lain-lain, begitu ya, Susyung ya. Jadi kan ya Susyung atas sharing di misi amalnya ya, kan Susyung Suci, kan Kanan Sesiong Ong Jiwe. Ya memang seperti itu ya. Kita setiap kali kita ada kesempatan ya kita harus bisa ya menjadi malaikat ya bagi semua makhluk. Ya di suci kita tahu ada 8 malaikat. Ya kalau kita lihat di Aula Jingse di situ ada terukir ya 8 malaikat suci. Ya. Nah ini saya umumkan untuk pemenang kuis. Yang pertama Sece Sumini dari Medan, kemudian yang kedua Susyong ini Sece Surya ya, Sece Surya dari Makassar Timur, kemudian Sece Meiling dari Tanjung Balai Asahan, kemudian Sece nomor 4 Sece Elita dari Palembang, nomor 5 Sece Mary dari Barat 1. Kemudian yang keenam ada Susyong Lim Tekkong dari Pusat. Nah, dari Sesiong Suci yang pemenang kuis mungkin bisa sharing, silakan. Ya, dari Sesiong Suci ada yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada mungkin saya mau coba membuka ya ruang untuk diskusi ya. Di forum bedah buku kemarin kita ada sempat bahas mengenai karma ya, mengenai karma. Tentunya kita semuanya setuju bahwa setiap orang terlahir dengan karmanya masing-masing dan setiap orang juga harus menjalani karmanya masing-masing ya, harus menjalani karmanya masing-masing. Seandainya kondisinya memang seperti itu ya, ketika seseorang membutuhkan bantuan dari kita, apakah selayaknya kita harus membantu ya? Bukankah setiap orang sudah punya jalinan karmanya masing-masing? Kenapa kita tidak membiarkan mereka menjalani karmanya sendiri gitu?
Ya, jadi dalam forum bedah buku kemarin ada pembahasan seperti ini. Ini saya coba lempar ke forum ini. Mungkin dari Sisyong Seci ada masukan, bisa berbagi, silakan Sisyong Seci. Ya, yuk, mungkin kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ya, dari Sisyong Onsiwe, lesen lagi, silakan kalau mau berbagi. Nah, Ya, kanan ya, Jokan kanan Sisyong. Sisyong. Ya, memang ya, Sisyong ya. Setiap orang itu terlahir pada saat kesadaran kita belum berkembang ya. Kita terlahir hanya karena kekuatan karma ya, Sisyong ya. Jadi tidak bisa memilih untuk terlahir bagaimana begitu ya. Ya, kalau kita melihat orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, ya kita melihat itu memang sebagai akibat karma. Namun sebetulnya bukan hanya orang yang susah ya, orang yang senang ya tadi Master sampaikan juga, orang yang senang itu juga ada kesusahan, juga ada penderitaan, ada ketidakkekalan ya. Ya memang setiap orang siapapun dia akan mempunyai karma yang baik dan karma yang tidak baik begitu ya dalam hidupnya. Cuma pada saat seseorang itu mengalami hidup susah, mungkin kita memang tidak baik untuk mengatakan karena itu adalah karmanya begitu ya. Karena itu akan kembali kepada kita nantinya. Pada saat kita juga susah, kembali juga akhirnya kata-kata itu kepada diri kita sendiri. Karena memang demikianlah yang memang kita ketahui. Nah, sedangkan kalau kita untuk menolong orang, mengapa kita perlu menolong mereka atau tidak kita membiarkan saja karma buruknya sampai habis begitu ya? Karena kalau kita menolong juga, itu juga ada jalinan jodoh. Ya, jalinan jodoh. Karena tanpa ada jalinan jodoh, mungkin kita tidak bertemu dengan orang-orang tersebut. Ya, misalkan kalau kita terlahir di tempat yang terlahir di alam dewa ataupun terlahir di tempat-tempat yang ekonominya mampu negaranya, mungkin juga kita sulit untuk mencari orang yang memerlukan pertolongan ya, kecuali mohon maaf kalau ada bencana-bencana begitu ya. Nah, jadi Master juga menyampaikan bahwa kalau kita menolong orang lain itu adalah untuk kan kita mesti alam manusia ini punya uh, pikiran ya, pikiran kesadaran keenam yaitu pikiran. Nah, bagaimana pikiran ini bisa berkembang penuh dengan cinta kasih, ya, belas kasihan, dan juga ikut merasa penderitaan orang lain atau juga ikut merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini kan yang agak sulit ya. Bisa ikut merasa menderita atas penderitaan orang lain dan bisa ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini agak sulit terus terang. Yang umumnya biasanya agak terbalik begitu ya sesungguhnya. Ya. Ya, jadi inilah yang sebetulnya dengan kita menolong orang lain, kita mengembangkan 4 ini. Yang keempatnya adalah keseimbangan batin kita ya. Karena kita mempengerti yang tadi Sesung sampaikan, mengapa orang itu perlu ditolong, mengapa orang itu bisa menolong. Nah, inilah di sini keseimbangan batin kita melihat bahwa kehidupan-kehidupan ini adalah sebab adalah dari benih sebab dan kondisi dan juga dari benih sebab dan akibat. Sehingga demikianlah kita setiap hari merenungkan, menyadari begitu ya. Sehingga yang kita diharapkan di jalan Bodhisattva ini kan kita mempunyai cinta kasih dan belas kasih dan 4 pikiran tanpa batas itu terus berkembang atau Brahma Vihara itu terus berkembang sehingga dalam menjalankan 6 paramita kita ya itu mendukung kepada menjalannya 6 paramita ini. Karena kalau kita tanpa cinta kasih, bagaimana kita bisa berdana ya? Bagaimana kita bisa mempunyai kesabaran dan lain-lainnya. Ya, jadi itulah tadi seperti Sesung sampaikan, di kehidupan alam manusia inilah kita kesempatan untuk melatih diri. Ya, bagikan tiada hari esok kita melatih diri. Begitu ya, umumnya yang saya ketahui ya, Jongken Sesung ya. Ya, Kantan ya, Jongken Sesung, Kantan Sesung Suci ya.
Ya, kanan sesiang on jiwe. Jadi memang eh, dengan kita membantu orang lain itu sebenarnya kita sedang memupuk ya karma baik kita yang seperti itu. Kemudian ada sesiang indra. Ya,呀，感恩昨 ya. 天师 Selamat 兄 pagi sesiang indra. pagi, 感恩上人开示，安师兄之前。Menurut pandangan saya, menolong seseorang itu, kalau kita memandang karena karmanya, maka kita mau bantu atau tidak. Pertama saya pisahkan dulu dua hal. Karma itu siapa yang tahu? Hmm. Apakah Anda tahu karma kamu kehidupan lalu? Kan tidak tahu. Karena itu karma adalah urusan Sang Pencipta. Bukan kita yang menentukan. Kita tidak tahu. Kedua, kita membantu orang karena kita melihat dia pernah berbuat salah. Artinya kita tahu. Jadi artinya yang lalu. Artinya historical centris. Jadi artinya kita melihat bahkan dia melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Kemudian hari ini kita lihat kita mau menolong dia enggak. Jadi kita merasa dia pernah bersalah atau kita anggap dia seperti suatu dosa gitu ya. Malah kita diajarkan di agama tetap harus menolong orang tersebut. Tapi ada kalanya kita kan manusia. Misalnya pertolongannya biasa saja. Dia hanya butuh uang yang sanggup kita berikan. Dia bisa mencari kepada pihak lain. Mungkin saja kita hiraukan. Tapi bagaimana orang yang berbuat menyakiti hati kita? Pada saat itu kita melihat dia butuh pertolongan misalnya di kolam ya, mau tenggelam. Tinggal Anda yang di situ. Kamu tolong nggak? Kamu bisa berenang. Jadi kita harus membedakan historical centris. Kita lihat, oh sudah sampai pada titik dia mungkin saja masalah nyawa, kita masih memperhitungkan historical centris tadi. Kita masih memperhitungkan kemarin dia berbuat tidak menenangkan hati kita, lalu kita nggak mau menolong. Nah ini tergantung kamu ya, tapi secara manusiawi itu harusnya kita tolong. Jadi melihat seseorang, apakah kita menolong, sedangkan menurut percayaan kita itu karmanya katanya. Lalu pertanyaan terbalik, apakah Anda tahu karma seseorang? Apakah Anda tahu karma Anda sendiri? Itu ada rasut, tugas Sang Pencipta ya, keputusannya bukan keputusan kita. Sehingga ini tidak ada hubungannya bagi kita melihat sesuatu, oh itu karmanya. Kita diajarkan itu saling membantu, seperti Om Siwet juga sejauh bilang, bahkan orang yang berada pun perlu kita bantu ya, kalau masalahnya apalagi batin. Jadi kita janganlah melihat sesuatu itu, suatu karma, kemudian kita seperti suatu hakim ya, judgment ya. Kita tidak berada di posisi untuk menghakimi seseorang, melihat karmanya yang bahkan kita tidak tahu ya. Siapapun tidak tahu karma seseorang kalau itu manusia. Mungkin Siung Sije. Karenanya. Kanan sesiang indra. Jadi memang ya setuju ya bahwa karma orang seperti apa itu sebenarnya tidak ada yang tahu ya. Jadi bahkan karma kita seperti apa juga sebenarnya kita juga kurang bisa mengerti ya secara jelas ya. Jadi atau bisa juga ya kemungkinan nih ketika orang yang membutuhkan bantuan bisa bertemu dengan insan-insan suci. Mungkin itu juga adalah bagian dari karma mereka ya bisa bertemu dengan insan-insan suci yang bisa memberikan pertolongan. Karena kita tahu ya tidak semua orang yang membutuhkan pertolongan ya bisa bertemu dengan orang-orang insan-insan suci seperti itu. Jadi bisa jadi juga ini merupakan bagian dari karma mereka. Oke, kita lanjut ke sharing terakhir dari Sucilinda. Selamat pagi, Sucilinda. Pagi, 师兄 Jokian. Ya, 看上人开始. Pagi semua 师兄师姐. Senang ya mendengar semua 师兄师姐 yang sharing. Hari ini temanya tentang Dharma menunjukkan dari tata gata yang bersinar terang. Jadi di sini ada naskah sutra ya. Semua yang memupuk pahala kebajikan harus dengan mempraktekkan dengan 4
ya metode terampil. Berhati lembut, polos, dan lulus, dapat melihat diriku di sini membabarkan Dharma. Ya, ini Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Jadi kita tidak bisa untuk mengetahui ya apa dari karma sebelum kehidupan kita yang begitu lama ya, kehidupan yang lalu kita tidak mengetahui. Tetapi Sang Buddha mengajarkan ajaran Buddha Dharma adalah supaya kita bisa menyadari Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya, bisa kehidupan yang dulu yang tidak baik ya bisa ya mempraktikkan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik ya dari yang sebelumnya. Jadi mengajarkan tentang prinsip kebenaran ya semesta alam dari segala sesuatu yang berbentuk atau yang tidak berbentuk ya. Jadi maksud saya itu ya saya dirinya merasa ya ketemu sama siapa saya dirinya merasa seseorang ya yang belum saya kenal tapi ini hanya itu ya saya merasa mungkin saya dulu-dulu ada ketemu ya dengan orang yang seperti ini ya jadi semuanya adalah secara tidak kita sadari ya seperti Kan Enhu kita tidak tahu dulu-dulu mungkin kita ada kenal ya dan juga ada jalinan jodoh ya bisa ketemu sama mereka dan juga memiliki suatu dharma ya yang bisa untuk bisa membebaskan penderitaan dari mereka ya dan juga mengajak mereka untuk bisa juga untuk mengatasi ya penderitaan mereka ya dan juga bisa mengajak mereka ya untuk melalui Dharma ya mempraktikkan dengan melakukan kebaikan kembali ya itu adalah paling yang harus kita melakukan ya yang harus kita mengajak untuk mereka untuk bisa melakukan kebaikan ya di kerumunan orang banyak Dharma yang menajukan ini apa yang dimaksud dengan Dharma yang menajukan adalah Dharma yang bersifat memang ada sifat hakiki yang begitu abadi adanya ya jadi sangat diperlukan pada zaman kekeluhan ini ya seperti anak-anak sekarang ya mungkin melihat HP temannya yang baru dirinya itu masih belum ditukar ya udah merasa tidak senang ya kurang menyenangkan nah, jadi memiliki pikiran mental yang kurang kuat ya jadi mengakibatkan kekeruhan ya kerisauan ya menjadi mengakibatkan penderitaan di dalam hatinya. Jadi Dharma adalah untuk sebagai obat ya untuk mereka gimana untuk bisa mengeluarkan ya penderitaan dari mereka adalah dengan cara untuk melepaskan ya belajar gimana untuk melepaskan segala penderitaan mereka. Kak semua susung suci. Ya, Kanun Suci Linde atas sharingnya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9, ya kita akan akhiri Shinfa Siang pada pagi hari ini. Kanen Sesong Suci semua yang sudah sharing, kanen sekali lagi kanen kepada tim Shinfa Siang yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini. Sesong Suci, kita bangkit berdiri. Maaf Sesong ada kosakata ya. Oh, kosakata silakan.
Bentar ya. Suaranya belum keluar saja.感恩师公上人开始，感恩师姑师伯，静思妙莲华，熏法香余会。Kosakata Shun Fasyang, Bab 16, Panjang Usia Tata Gata, episode 1551. Dharma menakjubkan dari tata gata bersinar terang. Xinlai, mempercayai, memiliki keyakinan pada, mengandalkan. Yuan Liao, San Yin Zhong Qu Yuan Yin, Liao Yin, mengkondisikan dan menerangi. Benih sebab yang mengkondisikan dan benih sebab yang menerangi daripada 3 benih sebab dari sifat Buddha. Liao Yin, benih sebab yang menerangi, benih sebab yang mencerahkan, merujuk pada kebijaksanaan Buddha yang dapat melihat dengan jelas akan prinsip kebenaran dari tata gata di dalam. Contohnya adalah lampu. Yuan Yin, benih sebab yang mengkondisikan, benih sebab lingkungan, merujuk pada segala praktik kebajikan yang membawakan pencerahan. Yin, Sheng Yin, Liao Yin, 2 benih sebab yang menghasilkan dan benih sebab yang menerangi. Sheng Yin, benih sebab yang menghasilkan, benih sebab generatif, benih sebab langsung, contohnya adalah bibit tanaman. 感恩师姑师伯，早上好。 感恩小菩萨。Nah, langsung saja kita bangkit berdiri. Yang 佛菩萨及上人行3轮心理，问讯，再问讯，3轮讯。感恩师兄师姐semua. Sampai bertemu kembali besok pagi. Selamat beraktivitas. Kanan. 感恩师兄师姐，感恩大家人，感恩师兄师姐们，感恩。山隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情，
漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。但愿上人莫挂心，有缘心依然相信，思念心依然相近，紧紧追随您。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念上人的心。埋藏记化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠